Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bunda, jangan. Ini apa-apaan ini? Jangan, Bunda. Apa urusan Biarkan dia pergi, Bunda. Tidak bisa. Kita sudah di depannya, di dekatnya ya. Jadi nanti gini, saya punya rencana begini aja. Yang penting kan fokusnya ke putra aja ya, ke Mas Johan. Jadi rencananya begini, di saat kita masuk, untuk yang dekat sama ibunya itu nanti yang paling vokal, yang lebih cerewet untuk menghadapi Mas Johan. Sadarkan aja, sadarkan sebisanya begitu ya. Terus nanti untuk kelompok-kelompok yang lain saya menghalangi, begitu ya. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk menyelamatkan anak dari Pak Heri, yang terkena pengaruh dari perguruan menyimpang kembang turi jagat. Tetapi sebelum menyimak video tersebut, tentunya tidak lelah kami untuk mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perlindungan dan kemudahan selalu mengiringi dalam setiap urusan para sahabat semuanya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ketika kemarin Gus Nur Samsun datang ke perguruan membawa bambu kuning sebagai syarat menjadi murid. Tiba-tiba datang Pak Heri beserta istri dan menantunya. Yang mana, Pak Heri ingin mengajak paksa anaknya yang bernama Johan, yang tersesat menjadi pengikut dari perguruan tersebut. Akan tetapi di Johan ternyata lupa kepada semuanya. Bahkan kepada orang tuanya sendiri, si Johan seperti tidak kenal sama sekali. Bahkan ketika sang istri berusaha untuk mencoba mendekat agar suaminya bisa ingat, si Johan malah menghajar istrinya tersebut hingga terjatuh pingsan. Dan karena melihat hal yang di luar rencana itulah, Gus Nur Samsun kemudian turun tangan. Dia menggagalkan rencana yang telah disusunnya, demi menyelamatkan Pak Heri dan keluarganya. Maka terbongkarlah akhirnya tujuan Gus Nur Samsun oleh ratu dari perguruan itu, bahwa kedatangan Gus Nur Samsun selama ini hanyalah untuk memata-matai perguruan ini saja. Akan tetapi Gus Nur Samsun sudah tidak peduli. Menyelamatkan nyawa dari Pak Heri dan keluarganya adalah hal yang utama. Maka bertarunglah Gus Nur Samsun dengan para pengikut perguruan tersebut. Gus Nur Samsun pun saat itu mampu membuat tepar para pengikut itu. Namun tiba-tiba, putri dari ratu itu langsung menyerang istri si Johan hingga pingsan. Dan di saat itulah Pak Heri dan Gus Nur Samsun menjadi panik. Dan tidak ingin hal yang lebih berbahaya terjadi, mereka kemudian mundur untuk membawa pergi istri dari si Johan itu. Gus Nur Samsun kemudian membantu dan mengantar Pak Heri dan keluarganya untuk pulang ke rumah Pak Heri. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian sedikit tahu tentang cerita dari Johan, sehingga terperangkap oleh perguruan sesat itu. Dan di saat itu pula, Pak Heri dan keluarganya minta tolong kepada Gus Nur Samsun. Mereka berharap Gus Nur Samsun bisa membantu anaknya agar bisa terbebas dari pengaruh jahat dari perguruan itu. Dan karena itulah Gus Nur Samsun ditemani Pak Heri dan keluarganya, malam ini kembali datang ke perguruan itu. Mereka berusaha untuk membujuk si Johan, agar sadar dan kembali pulang ke rumahnya. Namun ternyata, si Johan benar-benar sudah tidak teringat apa-apa. Pengaruh dari perguruan itu ternyata telah membuat mati mata hatinya. Sehingga ketika sang orang tua berusaha untuk berbicara baik-baik untuk mengajaknya pulang, si Johan malah kembali menghajar sang ibunda. Gus Nur Samsun menjadi sangat marah dengan kelakuan Johan itu. Maka tidak mau berpikir panjang lagi, Gus Nur Samsun kemudian langsung menghajar si Johan hingga terjatuh pingsan. Maka kembalilah terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan pengikut dari perguruan kembang turi jagat. Bahkan sang putri pun juga berusaha untuk ikut menyerang Gus Nur Samsun. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menghadapi perguruan yang menyimpang itu? Dan hal apa saja yang terjadi di aksi Gus Nur Samsun kali ini? Maka silahkan disaksikan video tersebut selengkapnya. Kami mencoba untuk menyampaikan kembali edukasi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya.
Dan semoga apa yang kami sajikan ini bisa memberikan banyak hikmah kepada para sahabat semuanya. Apa kamu? Kamu mau macam-macam sama saya? Sini. Kalian harus sadar semua. Bila perlu ratunya suruh turun tuh. Saya ngos-ngosan sih. Kalian mau keroyokan? Sini, maju sekalian. Anakmu lihat itu, mampus nanti itu. Sadarkan aja itu anakmu. Itu ibunya suruh anu. Itu harus kau hancurkan terus. Tangi. Iya. Kenapa saya menyalahkan kalian ataupun Anda saya salahkan? Yang pertama, sudah menyesatkan banyak orang. Yang kedua, sudah mendoktrin atau menghasut banyak warga sehingga menyembahmu. Mereka semua menyebut-nyebut Manunggaling Marang Ratu, bukan Gusti Allah. Kenapa kami yang disembah? Bukannya Tuhan. Kamu menganggap dirimu Tuhan. Saya tidak menganggap diri saya Tuhan, tapi dia datang sendiri ke saya. Mereka datang ke sini. Kalau tidak sampean hasut, kalau tidak kamu gendam ataupun kamu berdaya seperti ini, tidak mungkin. Saya sama sekali tidak menendam dia. Mana ada? Kenyataannya, Johan sampai tidak ingat siapa dirinya, siapa orang tuanya, siapa istrinya. Mungkin dia punya permasalahan pribadi. Kamu jangan berbelit-belit, kamu harus mengakui kesalahanmu. Tidak, saya tidak akan mengakui kesalahan saya, karena saya tidak bersalah. Kamu harus sadar, apa yang kamu lakukan itu salah. Jangan merasa kamu itu benar. Jangan merasa kamu itu segala-galanya. Sekarang saya pengen tahu, kamu seperti ini sama pengikutmu, siapa yang mengajari? Siapa yang menyuruh? Tidak ada yang menyuruh saya. Tentunya ada yang menyuruh, tentunya ada yang mengajari. Kalau tidak ada yang mengajari, kalau tidak ada yang menyuruh, mana mungkin Anda bisa seperti ini? Sumbernya pasti ada. Siapa gurumu? Tidak ada yang. Mana suamimu? Suami saya sedang. Jangan beralasan. Mana suamimu? Suami saya besok baru pulang. Mana ada? Gak ada. Saya sekarang mau ketemu. Kalau memang ada di dalam, suruh keluar. Suami saya tidak ada. Wong wedok gatel. Tak omongi apik-apik. Kowe sadaro. Anakmu kayak ayu-ayu tapi mbok gawe koyo ngene iki. Saya tidak membuat anak saya seperti itu. Lah, kalau tidak membuat, kenapa dia sampai seperti ini? Kenapa? Seperti ini bagaimana? Kenyataannya menyuruh pengikut-pengikutnya ritual dan mereka selalu terdiam di saat Anda ada, melihat Anda. Mereka takut sama Anda? Tidak. Mohon maaf, kalau sampean berhadapan dengan saya nggak takut. Tetapi jangan merendahkan orang, jangan menyesatkan orang. Itu pesan saya. Kalian harus dibubarkan. Kalian harus bubar. Kalian harus bubar, saya bilang. Tidak bisa. Kalian harus bubar. Apa wewenang kamu membubarkan perguruan saya? Salah perguruanmu. Itu salah. Sampean kalau dianggap salah oleh orang lain, itu berarti salah. Gitu. Orang lain juga bisa menilai baik dan buruknya. Dan saya mengatakan perilaku kalian itu sudah salah. Di sini bukan tempatnya untuk berceramah. Maaf, salah tempat. Kalau begitu tarung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zat sifatin saya. Semua bakmu yang faham dan yarjun. Lain guys.
kita berhadapan dengan pimpinannya itu berbeda dengan kroco-kroconya. Bila perlu kalian semua sini maju semua. Kalau misalkan kamu takut sebelum saya apa-apakan, berani sendiri atau takut? Berani sendiri. Berani sendiri. Oke, keluarkan kemampuanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumun bukmun omyun faum la yarjiun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bunda, jangan. Ini apa-apaan ini? Jangan, Bunda. Apa urusan kamu sama dia pergi, Bunda? Tidak, tidak. Hah? Kamu yang membuat anak saya seperti itu. Kenapa saya membuat dia? Dia berani-beraninya membela dirimu. Ya mungkin dia suka sama saya. Kan saya ganteng. Hah? Kenapa? Kamu gak terima? Enggak. Anak saya tidak terima. Dia suka sama kamu. Terus kenapa kamu pukul sendiri? Hah? Dia menghalangi dirimu. Oh, jadi dia gak terima kalau saya disakiti. Itu bagus. Sekarang lebih bagus lagi antara anak dan orang tua berantem. Tidak, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo akun cahyo mulia sifatin Allah nur kuhiran Muhammad rupa ku amat dan jagat gede jagat cilik dan kerso sedin sabda dadi sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo akun cahyo mulia sifatin Allah nur kuhiran Muhammad rupa ku amat dan jagat gede jagat cilik dan kerso sedin sabda dadi sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita pakai pungkasan guys, selesaikan saja. Sini kalau berani, saya selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo akun cahyo mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad rupaku amat dan jaga gede jaga cilik saidin kersa saidin sabda dadi sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita mundur aja, Pak. Kita mundur aja. Biarkan anakmu. Kita nggak buat kita bawa. Biarkan anakmu saja dulu. Kita mundur ya. Awas, besok saya kesini. Kita boleh gagal. Anak sampai nggak bisa dibawa nggak apa-apa. Kita atur rencana berikutnya. Kita pulang ke rumah jenengan dulu ya. Soalnya begini, yang pertama, kalau kita bopong anak jenengan dalam keadaan seperti itu, nggak memungkinkan. Pertama, berat. Yang kedua, menghalangi langkah kita. Bisa-bisa kita kena semua imbasnya. Kita saat membopong, kita diserang mereka. Ya.